Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Insya Allah hari ini mau sedikit ngebahas tentang isu yang mungkin biasanya suka ada ya di umat Islam saat ini. Aku nggak tahu sih seberapa 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 banyak dibahasnya. Cuma aku cukup sering mendengar beberapa orang ya yang ketika ngajak ngobrol gitu ya tentang hal yang berkaitan dengan keagamaan, mereka seringkali bilang bahwa kita itu beragama nggak usah pakai akal. Nah, sebenarnya sejauh mana sih akal itu perlu digunakan sama kita ya dalam beragama ya. Dalam Islam sendiri sebenarnya banyak ya ayat-ayat yang memang menyatakan kepada umatnya ya, kepada kita sebagai seorang muslim untuk menggunakan akal kita, dan bahkan kita juga memahami bahwa memang akal ini jadi properti yang bikin manusia jadi makhluk yang unik dibandingkan dengan makhluk yang lain ya, karena memiliki akal. Makanya dalam proses beragama pun kita tentu harus menggunakan akal kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran itu kayak gitu. Em, Ya contohnya mungkin dari beberapa banyak orang gitu ya yang berusaha untuk mencari keberadaan Tuhan itu adalah dengan menggunakan akalnya. Ya, contoh yang paling tersohor kan mungkin kisahnya Nabi Ibrahim ya yang menggunakan akalnya ketika mencari Tuhan kayak gitu. Apa Tuhannya tuh yang mana gitu ya. Nah, ya itu salah satu contoh apa namanya kita menggunakan akal kita. Nah, atau misalnya contoh lain nih, misal ada kita pengen pengen tahu sebenarnya syariat-syariat yang benar itu yang kayak gimana. Kan kita nggak asal ini ya, nggak asal dengar oh ada hadis A kita langsung percaya melakukan amalan yang disampaikan di hadis itu kan enggak ya. Tapi ulama-ulama zaman dulu ya bahkan sampai mencoba untuk mengurutkan silsilah hadisnya gitu. Dia disampaikan dari siapa ke siapa nyampe ke Rasulullah atau enggak ya dan sebagainya sehingga bisa dipisahkan nih apakah memang hadis-hadisnya itu termasuk hadis-hadis yang probabilitasnya sangat besar itu memang benar-benar disampaikan Rasulullah atau enggak dengan berbagai macam metode-metode yang dibuat ya sama ulama-ulama terdahulu yang mana metode-metode itu sebenarnya enggak diajarin sama Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak pernah ngasih tahu metode gimana caranya biar hadis ini tetap terjaga kan ya sampai saat ini. Tapi ya ulama-ulama pada saat itu yang berpikir menggunakan pikirannya gimana caranya biar kita bisa membedakan hadis-hadis mana aja yang memang memiliki probabilitas yang sangat besar itu disampaikan langsung sama Rasulullah SAW. Karena memang cukup banyak beredar hadis-hadis palsu juga ya pada zaman dulu untuk kepentingan-kepentingan beberapa pihak orang lah. Nah, kayak gitu. Yang artinya ketika kita mau untuk menjalankan sebuah syariat aja, ya kita menggunakan akal kita untuk mencari tahu apakah memang itu adalah syariat yang benar atau enggak. Ya, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, makanya ya eh, apa ya dengan kapasitas akal yang kita miliki justru kita benar-benar harus menggunakan akal kita dalam menentukan eh, dalam beragama ya, dalam beragama Islam. Nah gitu nggak bisa kalau misalnya memang kita ada sesuatu nih dibilang A, kita ikut-ikut aja. Ya sekarang juga sebenarnya ya banyak ya ini beberapa hadis-hadis palsu atau mungkin ada penyelewengan-penyelewengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis mungkinnya yang digunakan oleh apa namanya oknum-oknum tertentu untuk membuat kita sebagai umat Islam itu keluar dari agama kita. Kalau misalnya memang kita nggak pakai akal kita, dan kalau misalnya kita pakai akal kita mah kelihatan ya sebenarnya mana yang salah mana yang enggak kayak gitu. Makanya ya mau nggak mau kita harus eh, menggunakan akal kita. Nah tapi gini, dalam dalam eh, ada batasannya nggak sih kita tuh pakai akal kita ya untuk mengimani sesuatu atau untuk menjalankan syariat. Nah tentu ada batasannya. Eh, Akal kita itu adalah kita gunakan sesuai dengan kapasitas kita mengilmui apa yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin kan gini ya, ilmu itu bisa dibilang kebagi jadi dua. Allah itu menurunkan ilmu
itu ada 2 jenis. Pertama ilmu yang langsung Allah sampaikan kepada manusia ya, jadi firman-firman-Nya, jadi apa namanya, jadi kalimat-kalimat Allah lah yang turun dari langit kepada manusia via Nabi Muhammad SAW. Ada ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa kita apa namanya, bisa kita dapatkan dengan kita mengobservasi, eee, lingkungan yang ada di sekitar kita. Kayak gitu kita mengobservasi kenapa benda-benda jatuh dari atas ke bawah, kita mengobservasi, kenapa cahaya bisa terpantul ya, kenapa bisa, ada cermin ya dan sebagainya lah. Itu kan jadi ilmu ya, ilmu yang memang sudah tersebar di dunia ini. Yang kalau misalnya, kemarin mungkin sempat dibahas ya tentang, Allah itu membuat dunia ini dalam aturan-aturan tertentu. Nah kita, mencoba untuk mencari tahu aturan-aturan itu dari apa yang kita amati kan ya, kayak gitu. Nah dalam batas itu, nah kita bisa tuh menggunakan akal kita bahkan untuk bisa menemukan, Tuhan mana yang benar ya, dan kitab mana yang yang paling benar gitu ya kandungannya gitu, dan agama mana yang mungkin perlu kita imani. Dalam batas itu kita bisa bisa, menggunakan akal kita untuk menentukan itu semua. Nah tapi ketika kita membicarakan, ilmu-ilmu yang turun dari langit, nah itu, bukan ranah kita untuk menggunakan akal kita, tapi itu jadi ranah kita untuk menggunakan, keimanan kita untuk mempercayai ilmu-ilmu itu memang benar. Kan kalau misalnya kemarin kita udah sempat bilang ya tentang apa namanya, suara kucing yang ada di ruangan yang tertutup misalnya. Nah anggaplah, bentuknya kayak gitu atau misalnya, sederhananya ketika kita misal berobat ke dokter. Nah, kita perlu dong menggunakan akal kita dalam mencari dokter mana yang paling tepat untuk bisa, menangani penyakit yang sedang kita alami gitu kan. Atau siapa sih dokternya gitu, biar biar apa namanya, biar kita nggak berobat tuh nggak ke dukun-dukunan gitu ya, yang nanti malah diporotin uangnya habis gitu, dan sebagainya. Kan itu pakai akal kita ya. Ya kalau misalnya kita nggak pakai akal ya ujung-ujungnya kan gitu ya, berobat ke dukun, dukun-dukunan dehnya, dukunnya bukan dukun beneran, penipu lah mungkin ya, kita berobatnya ke penipu gitu ya, bukan ke dokter. Nah tapi ketika kita udah, apa namanya, datengin dokter, ketika dokter bilang, "Ini kamu sakitnya A, B, C, D, E, nanti kamu harus minum obatnya ini, resepnya kayak gini, diminum sekian kali, sehari, harus udah makan atau sebelum makan," dan sebagainya, kan kita, mengimani itu ya, mempercayai itu sebagai sebuah bentuk kebenaran karena kita nggak bisa, kita punya batasan untuk bisa mengetahui keilmuan yang dimiliki sama dokter itu kan. Kayak gitu. Jadi, apa ya, ya anggaplah kayak gitulah, bentuknya gitu ibaratnya. Nah, sama dengan ilmu-ilmu yang turun dari langit juga yang Allah sampaikan, karena kita nggak bisa mengakses ilmu yang Allah miliki karena keterbatasan kemampuan kita dalam mengindrai semua yang ada di alam ini. Makanya, ilmu-ilmu yang turun dari langit itu memang udah sebuah kebenaran ketika kita sudah mendapati atau menemukan, Tuhan yang benar itu yang mana gitu. Sama kayak tadi ketika kita sudah menemukan dokter yang tepat untuk menangani penyakit yang kita alami, ya mau obatnya sepahit apapun kan itu kita makan ya, meskipun kadang aneh kan, ya kok kita malah dikasih sesuatu hal yang nggak mengenakan sih untuk kita makan kan, misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata itu ya memang obatnya dan kita percaya-percaya aja kan untuk memakan obat itu dan akhirnya, apa namanya, ujungnya kita sembuh gitu kan, nah padanya. Mungkin kalau misalnya kita nggak memahami konsep obat ya, kita juga nggak mau mungkin minum obat itu kan sebenarnya. Gimana kita mau makan sesuatu hal yang rasanya nggak enak gitu kan, malah bisa jadi ini malah mikirnya jadi mungkin ini racun nih ya, yang bikin kita jadi tambah parah gitu penyakitnya, malah jadi nggak mau makan. Padahal itu ternyata obat. Nah dan, ilmu-ilmu yang diturunkan dari langit juga sama kayak gitu. Nah makanya, ketika kita melihat ya memang, dalam apa namanya, dalam ajaran agama kita misal ada beberapa, hal-hal yang itu sampai sekarang memang belum terbukti gitu. Kebenarannya itu benar atau enggaknya tuh belum belum terbukti. Kayak misalnya, apa namanya, nubuat-nubuatnya Nabi Muhammad atau apa ya, ramalan mungkin ya, bahasanya ramalan-ramalan nih di masa depan bakal ada apa aja. Meskipun memang banyak sekali ramalan yang telah Allah sampaikan itu ya benar terjadi ya, tentang penaklukan apa namanya, peradaban-peradaban besar misalnya atau yang lagi viral mungkin kemarin ini ya, apa namanya, di Arab jadi tumbuh banyak tanaman yang menghijau misalnya, gurun-gurun menghijau itu kan, eee
Nabi Muhammad SAW menubuatkan bakal terjadi itu ya, sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, itu terjadi juga dan memang ada banyak hal-hal lain tuh di depan itu yang belum kita ketahui kan kebenarannya. Nah, tapi ya karena itu memang ilmu yang datangnya dari langit, ya kita perlu mengimani itu gitu. Nah, atau misalnya adanya apa namanya ayat-ayat yang memang apa namanya kita nggak tahu sebenarnya itu tuh maksudnya kayak gimana karena nggak ada penjelasan lain. Kayak mungkin yang sering banyak dibahas tentang ini ya, apa tentang Allah berada di mana. Kan kalau misalnya di Al-Quran disebutkan Allah berada di atas ars ya. Ya ya udah imani aja kayak gitu gitu. Allah berada di atas ars gitu. Untuk berpikir ars itu ada di mana, ars itu apa dan sebagainya, bentuknya kayak gimana itu ya kita mau mau menggunakan logika kita sebagaimanapun tanda-tanda apa ya si bentukan itu tuh gak akan ada di dunia ini gitu karena udah beda dimensi gitu. Jadi ya itu udah di luar batas kita ya udah kita imani aja memang penyampainya kayak gitu gitu dari Allah kepada kita. Dan kalau misalnya pengen tahu ya udah nanti ini aja apa usahain punya punya amal yang baik gitu ya, punya amal yang banyak nanti masuk surga nanti udah kalau misalnya mau nanya-nanya sebebasnya ke Allah ya silahkan ditanyain gitu ya. Bahkan kalau misalnya pengen tahu sejarah apa namanya dunia ini ya nonton ulang ya. Misal kita pengen nonton ulang apa yang terjadi dari awal penciptaan dunia sampai dunia kiamat misalnya. Mau ditanyain ya silahkan lah itu kalau udah masuk surga. Tapi syaratnya itu harus masuk surga dulu. Kita harus mengimani dulu dan kita harus mau mengamalkan berbagai macam hal yang bahkan mungkin eh, kita masih sulit untuk menggunakan akal kita dalam mengkonfirmasi kebenaran itu gitu. Eh, Tapi selama memang kita sudah bisa memastikan ya dengan akal kita bahwa sumber-sumber yang kita dapetin itu adalah sumber yang valid gitu, yang benar-benar memang disampaikan oleh Rasulullah, mungkin ya kalau misalnya kita mau refer kita lihat aja ini ya apa hadis-hadis sahih dan sebagainya eh atau apa kitab-kitab ulama gitu ya misalnya yang menyampaikan risalah-risalah Nabi ya ya cukup gitu apa namanya kita mengimani itu meskipun memang ada beberapa hal yang kayaknya agak sulit masuk logika gitu. Nah kayak gitu makanya jangan sampai kita ini ya jangan sampai kita justru enggan untuk melakukan sebuah amalan-amalan tertentu yang eh, bagi kita nggak masuk akal meskipun memang apa namanya syariatnya ada. Nah jangan sampai kita melakukan hal itu nanti jadi sama kayak ketika kita udah ketemu sama dokter dikasih obat tapi kita apa namanya suuzon gitu sama dokternya suuzon sama dokternya ini bener apa enggak obatnya bener apa enggak terus sih kita nggak makan obat terus akhirnya malah nambah sakit. Aku sempat sempat juga tuh ketemu orang yang kayak gitu tuh dia dia ini ya apa namanya jurusan kedokteran terus di kedokteran dia belajar apa namanya belajar obat itu adalah racun gitu itu akhirnya ketika dia berobat dia eh, sempat sakit ya terus ketika dia dikasih obat dia nggak mau makan obatnya karena dia menganggap itu sebagai racun. Ini intermezzo aja sih. Terus akhirnya sakitnya jadi nambah lama dan nambah parah ya. Tapi alhamdulillah keluarganya tahu bahwa ternyata selama ini dia ketika dikasih obat gak dimakan dan akhirnya di yang dinasehatin lah jadi sekarang udah baikan. eh Ya kayak gitulah. Intinya gini, kita jangan sampai menghilangkan akal kita untuk kita gunakan dalam beragama gitu. Dan kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang bagi kita itu cukup terasa mengganjal, ya coba tanyakan dulu aja gitu ke apa namanya ke ulama-ulama gitu. eh Contohnya nih misalnya agak sensitif gak ya? Aku soalnya dulu sempat ini sih, sempat sempat agak mikir juga kan, misal ada ini ya, beberapa ada kelompok lah di ini ya di Islam di Indonesia saat ini yang dia menyampaikan atau apa ya? Ya menyampaikan bukan menyampaikan sih, mengakui, mengklaim gak mengklaim sih. Ya mengakui bahwa dirinya mengikuti generasi terdahulu gitu. Nah, tapi ada satu hal yang ini ya yang aku agak bingung kadang-kadang ketika mereka menyampaikan beberapa hadis-hadis yang mereka nukil, mereka menyampaikan bahwa hadis ini telah disohihkan oleh orang yang itu tuh ada di zaman sekarang, yang artinya mereka tidak mengikuti ulama di zaman dulu ya, tapi mengikuti pernyataan ulama di zaman sekarang itu yang telah mensohihkan hadis-hadisnya gitu. Yang itu ya sebenarnya pertanyaan ini masih belum terjawab juga sih. Aku ingin nanya tapi
Aku belum belum menemukan jawaban yang apa namanya, yang kenapa harus kayak gitu gitu kan ini sebenarnya ranah yang bisa bisa digali dari bisa bisa kita telusuri menggunakan akal kita kan. Kalau misalnya memang kita apa ya ingin menggunakan ingin berislam dengan mencontoh umat-umat terdahulu, kenapa kita justru mengambil pendapat orang-orang zaman sekarang, padahal kita punya argumen bahwa orang-orang di zaman dulu itu lebih memahami Al-Quran dan Sunnah dibanding orang-orang setelahnya, ya kayak gitulah. Nah, cuma ya belum ini ya belum aku belum mendapatkan jawaban yang cukup inilah yang cukup memuaskan lah. Makanya ya ya mungkin nanti kalau ada kesempatan aku pengen menanyakan ini lagi juga sih. Ya itu contohnya. Jadi ketika memang kita ngerasa kok kayak gini ya, ya coba tanyain aja. Barangkali memang eh, ada penjelasan di belakangnya yang belum kita ketahui kan ya. Jadi kita perlu terus mencari. Jangan sampai ya ketika ada disampaikan terus kita diem aja gitu ya ya aja. Nah takutnya nanti karena kita kebiasaan untuk ya ya aja, kita enggak kritis ya, pikiran kita enggak kritis, kita jadi ketika ada sesuatu eh, yang salah misalnya kita iya iya aja. Karena bisa jadi memang gini ya, nggak ustadz yang menyampaikan ilmunya kepada kita itu adalah tetap manusia juga kan. Makanya belum tentu apa yang mereka sampaikan itu pasti benar. Bisa jadi justru Allah itu eh, menyampaikan hidayahnya kepada kita untuk merasa merasa terganggu atas apa yang beliau sampaikan ketika beliau menyampaikan sesuatu hal yang salah gitu. Kebayang ya? Jadi bisa jadi ustadz tersebut keselipet gitu, keselipet apa namanya? Mungkin salah, salah ngomong atau kayak gimana ya. Terus akhirnya kita ngerasa kok kayak gini ya misalnya. Nah, itu mungkin bisa jadi Allah memang apa ya, membuat skenario-nya kayak gitu. Nah, untuk bisa mengkonfirmasi kebenarannya gitu, biar jamaah-jamaah yang lain mungkin jadi tahu kebenarannya kayak gimana. Makanya ketika kita memang ada yang kok gini ya, ya itu coba tanyain aja gitu. Meskipun ya ya kadang-kadang ini sih di beberapa forum agak terbatas ya untuk bisa menanyakan secara langsung apa yang gatel di kepala kita ya, karena mungkin di beberapa tempat ada yang menggunakan mekanisme pertanyaan yang disaring dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang ketika kita punya apa namanya, punya pemikiran yang ingin disampaikan gitu, yang ingin dijawab, ada pertanyaan yang ingin dijawab, kadang-kadang jadi sulit untuk bisa mendapatkan jawaban yang kita harapkan karena eh, kesempatan untuk menanyakannya juga nggak ada karena ya beberapa oknum mungkin menyampaikan ya eh, udah imani aja apa yang aku sampaikan karena aku lebih tahu aku belajar banyak hal misalnya ustadznya misalnya bilang kayak gitu ya. Tapi ya menurut aku nggak nggak begitu banget lah. Jadi ketika memang kita merasa ada sesuatu hal yang aneh yang kayaknya nggak masuk logika gitu ya nggak apa-apa tanyain aja. Toh kalau misalnya memang apa yang kita pikirkan itu ternyata salah kita jadi mendapatkan kebenaran kan dan keimanan kita jadi bertambah dan kalau misalnya memang itu adalah sesuatu hal yang salah ya yang luput dan nggak disadari disampaikan mereka juga jadi tahu kesalahannya di mana dan nggak semakin banyak lagi orang yang tersesat atas pernyataan-pernyataan itu kayak gitu. Nah jadi mungkin ini bisa jadi ini ya jadi ya ini sedikit bahan untuk nanti diskusi kita di hari Minggu nanti. Oke mungkin gitu aja dari aku. Ini aku banyak maling kemana-mana ya, matanya nggak ngeliat ke kamera karena kadang-kadang dengan melihat ke tempat lain aku mau lebih mudah untuk berpikir. Oke mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.